Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus kuatku hadir untuk memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kekuatan yang masih Tuhan beri bagi kami, bahkan hari baru yang Tuhan masih beri bagi kami. Biarlah kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menuntun menyertai kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan lagi dengar renungan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami saat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu berikan pengertian, berikan hikmat bagi kami, sehingga firman-Mu itu boleh tersampaikan dengan baik, dan kami terus dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu sukacita karena Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat yang menjadi perenungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan katakan, "Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus." Seperti judul tadi, sukacita karena Roh Kudus. Sukacita kalau arti dari Kamus Bahasa Indonesia, sukacita itu mempunyai arti suka hati, girang hati atau kegirangan, suka hati. Dan biasanya manusia itu bisa dikatakan dia bersuka cita kalau dia misalnya mendapatkan sesuatu yang baik, atau ketika dia mengharapkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang manusia itu sukai, baru dia dapat bersuka cita. Lalu ketika manusia itu mengalami sesuatu yang tidak enak bagi dirinya, diperhadapkan misal dengan masalah, dengan pergumulan yang harus mereka alami, tantangan dalam kehidupan mereka, maka terkadang manusia dalam dunia ini sulit bagi mereka untuk dapat bersukacita. Karena manusia itu sudah mengalami hal yang tidak mengenakan bagi dirinya. Kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ini, penjelasan singkat dari Kisah Para Rasul 13 ini di mana Paulus memberitakan Injil atau berkhotbah di Antiokhia. Paulus dan Barnabas di sini dipilih untuk melayani. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua, Kisah Para Rasul 13 ayat 2 di sana dikatakan, "Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, 'Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka.'" Jadi pada saat itu Paulus dan Barnabas dipilih untuk melayani. Roh Kuduslah yang memberikan tugas ini bagi mereka. Ayat itu katakan tugas yang telah kutentukan. Dikatakan juga khususkanlah. Kalau kita mundur di pasal 11, Kisah Para Rasul 11, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24 dikatakan bahwa setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kita bisa melihat di ayat ini katakan Barnabas adalah orang yang baik. Dikatakan juga bahwa Barnabas itu penuh Roh Kudus dan iman, firman Tuhan katakan tadi. Dan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 dikatakan, "Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus." Jadi Paulus juga adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Paulus dan Barnabas meskipun mereka adalah memang orang yang ditentukan untuk melayani di sana, di Antiokhia, mereka pun tidak lepas dari sesuatu yang tidak mengenakan itu. Adalah yang mengiri hati, menghujat mereka. Ada orang-orang yang tidak suka ketika mereka memberitakan Injil, kebenaran Tuhan, memberitakan tentang Yesus. Banyak hal yang mereka alami, Paulus, Barnabas, bahkan murid-murid di Antiokhia dalam mengiring akan Tuhan, dalam mereka melayani Tuhan, tetapi tidak membuat mereka menjadi lemah atau membuat mereka menjadi mundur. Roh Kudus yang ada di dalam mereka lah yang memampukan mereka untuk tetap terus kuat
dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Saya yakin kita pun pasti diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Kita pun juga pasti bisa kehilangan sukacita karena banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi itu ketika Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mampu bersukacita dengan apa yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami. Sesungguhnya kita dapat bersukacita. Tetap dapat bersukacita meskipun diperhadapkan dengan berbagai masalah. Karena kita tahu dan ingat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup menolong kita. Mazmur 118 ayat 5-7 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ketika kita tahu bahwa Tuhan dengar, Tuhan akan menjawab seru doa kita. Ketika kita tahu Dia ada untuk memberikan kelegaan bagi kita, kita pasti akan dapat bersukacita di tengah situasi keadaan yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Karena kita ingat janji Tuhan. Kita dapat bersukacita karena ingat bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Dan Roh Kudus sajalah yang mampu mengingatkan kita akan setiap janji-janjinya, firman Tuhan itu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita dapat bersukacita karena kita tahu kita punya Tuhan yang pasti juga akan memberkati kita. Dia bukan hanya menolong, Dia juga akan memberkati kita. Ayub 42 ayat 12, di sana dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kita tahu kisah Ayub. Dia adalah, dikatakan firman Tuhan, Ayub adalah orang yang saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Suatu ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, di mana dia harus kehilangan anaknya, di mana dia harus kehilangan harta miliknya. Bahkan dia pun mengalami sakit. Tetapi keadaan itu tidak membuatnya pergi untuk meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan keadaannya, ia sangat diberkati. Dari ayat yang sudah kita baca tadi kita bisa melihat. Ketika kita ingat kisah ini, firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu sanggup memberkati dia, Ayub. Lebih lagi walau alami penderitaan. Kita pun dapat diberkati oleh Tuhan walaupun kita dalam situasi yang tidak enak. Kita pun mampu bersukacita karena kita ingat janji Tuhan ini. Roh Kudus kembali yang akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Dan kita dapat bersukacita karena kita tahu kita punya Tuhan yang juga akan menguatkan kita. Selain Dia menolong kita, Dia memberkati kita, Dia juga akan menguatkan kita. Mazmur 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan itu dengar seru doa kita. Tuhan dengar, bahkan Tuhan yang menguatkan hati. Ketika kita tahu dan ingat bahwa Tuhan itu ada bagi kita untuk mendengarkan kita, menguatkan kita, maka kita pun dapat bersukacita di tengah keadaan yang kita alami. Keadaan yang tidak enak yang kita alami. 2 Tesalonika 3 ayat ketiga dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Itu adalah janji Tuhan bagi kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, Dia yang terus akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan tadi. Sehingga kita menjadi orang yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita pun dapat tetap terus bertahan, bersukacita karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita dapat bersukacita karena kita tahu Dia Allah yang maha kuasa, besar adanya, yang sanggup menolong kehidupan kita. Dalam ayat pokok kita tadi, Kisah Para Rasul 13 ayat 52,
Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Kata penuh dalam ayat ini menunjukkan tindakan yang terus-menerus berkesinambungan. Jadi murid-murid di sana pun merasakan sukacita yang terus-menerus dan dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang dialami orang-orang percaya dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Tapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu kembali mengingatkan kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit bagi kami untuk kami menghadapinya. Tapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan akan janji-janji firman-Mu. Sehingga kehidupan kami terus kami dapat bersuka cita ya Tuhan. Meskipun di tengah-tengah keadaan sulit yang kami alami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus dapat mengingat firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, biarlah penyertaan perlindungan kuasa Tuhan ada bagi mereka dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini. Mereka tetap dituntun dan disertai, dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu. Alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.